Halo semua, tahukah kalian berapa jenis buah yang selama ini kita makan mengandung asam karboksilat? Apa itu asam karboksilat? Seperti apa strukturnya? Bagaimana tata penamaannya? Dan apa saja nama trivialnya? Lalu, apa saja sifat dari asam karboksilat? Untuk lebih jelasnya, kami, mahasiswa program studi kimia Universitas Timur, akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai asam karboksilat. Perkenalkan, nama kelompok kami Delviana Erwitaloe, MPM 52190021, Derilia Ola 52190010. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus karboksil dengan rumus senyawanya adalah CO2H atau COOH. Gugus karboksilat mengandung gugus karbonil dan sebuah gugus karboksil. Gugus karbonil adalah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap, yaitu C rangkap O. Lalu, gugus karboksil adalah gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Sudah diketahui bahwa C rangkap O ini merupakan gugus karbonil, maka dia berikatan dengan gugus hidroksil. Hidroksil adalah ini, gugus antara O dan H ini. Sifat kimia yang paling menonjol dari asam karboksilat adalah keasamannya. Asam karboksilat adalah asam lemah dengan pK yang khas adalah sekitar 5. Asam karboksilat lebih bersifat asam daripada alkohol. Mengapa? Karena pengaruh resonansi atau stabilitas resonansi anion karboksilatnya, yaitu RCO2-, di mana muatan negatif tersebar rata pada 2 oksigen. Antaraksi dari kedua senyawa, maksudnya senyawa dari gugus karbonil dan gugus karboksil ini mengakibatkan suatu kereaktifan kimia yang unik untuk asam karboksilat. Maksudnya unik karena di sini dapat berbentuk datar, di mana berbentuk datar karena dia membentuk sudut sekira-kira 120 derajat. Lihat anak panah ini. Dari R ke O ini 120 derajat. Oke, O ini juga dan R. Selain datar, ada juga polar. Kenapa polar? Karena asam karboksilat ini juga mengandung parsial negatif dan parsial positif. Mana yang parsial positif dan mana parsial negatif? Tentu teman-teman sudah tahu bahwa C ini merupakan parsial positif. Ia memberikan elektronnya kepada oksigen sebagai parsial negatif. Begitupun juga pada oksigen dengan rangkap satu. Berikutnya ada elektron menyendiri. Kenapa disebut elektron menyendiri? Karena suatu pasangan elektron valensi yang tidak ambil bagian dalam ikatan kimia. Pada C rangkap O ini, pada atom oksigen ini, ada 2 pasang elektron yang tidak ikut ambil bagian dalam ikatan asam karboksilat. Begitu juga pada ikatan COH ini juga dia memiliki 2 pasang atom menyendiri atau yang biasa disebut pasangan elektron bebas. Berikutnya tata nama senyawa karboksilat. Nama Iupek suatu asam karboksilat alifatik adalah nama alkana induknya dengan huruf A akhir diubah dengan imbuhan asam OAT. Contohnya pada asam metanoat HCO2H. Karena hanya memiliki satu atom karbon, berarti induknya adalah metana. Karena induknya adalah metana, maka akhirannya harus diubah menjadi OAT sehingga namanya menjadi asam metanoat. Kedua, jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Contohnya
pada asam 3-metil pentanoat. Karena dia memiliki cabang, berartinya diberi nomor 1 pada asam karboksilat. Di sini COOH merupakan asam karboksilat, sehingga kita beri nomor 1, seterusnya CH2 nomor 2, CH3 ini nomor 3, CH2 nomor 4, dan CH3 ini nomor 5. Kenapa namanya asam 3-metil pentanoat? 3-metil karena rantai cabangnya berada pada atom karbon nomor 3, yaitu CH3. CH3 ini merupakan metil, sehingga namanya adalah 3-metil. Sedangkan pentanoat, karena induknya adalah pentana, maka akhirannya harus diubah menjadi uat, sehingga namanya adalah pentanoat. Maka digabungkan menjadi asam 3-metil pentanoat. Berikutnya adalah asam 4-hidroksil 2-metil-pentanoat. Karena dia memiliki rantai cabang, maka penomorannya pada gugus karboksilat atom karbonnya diberi nomor 1. COH di sini adalah gugus karboksilat, maka diberi nomor 1. CH nomor 2, CH2 nomor 3, CH nomor 4, dan CH3 nomor 5. Karena dia memiliki dua rantai cabang, maka penamanya adalah asam 4-hidroksil. 4-hidroksil karena cabangnya berada pada atom karbon nomor 4. Dan 2-metil karena cabangnya berada pada atom karbon nomor 2 dengan CH3 ini merupakan metil. Pentanoat, nama pentanoat karena induknya adalah pentana, maka akhirnya diubah menjadi uat sehingga namanya menjadi pentanoat. Jika senyawa memiliki dua gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhir di uat. Contohnya pada struktur ini, atom karbonnya ada 1, 2, 3. 3, maka induknya adalah propana. Karena induknya propana dan dia kiri dan kanan ini adalah asam karboksilat, sehingga akhirnya harus diubah menjadi 2 uat, sehingga namanya menjadi asam propanadioat. Juga seperti ini. Maka karena dia memiliki 2 atom karbon, maka induknya adalah etana, sehingga akhirnya harus diubah menjadi uat karena dia berikatan dengan 2 asam karboksilat, sehingga namanya menjadi asam etanadioat. Lalu contoh yang ketiga yang ini, berikut ini bisa kita hitung atom karbonnya ada 6, sehingga namanya adalah asam heksanadioat karena dia berikatan dengan 2 gugus karboksilat. Berikutnya tata nama trivial. Letak substituen dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Letak substituen dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Itu dapat dilihat dari contoh yang ini. Penamaan ini beda dengan penamaan angka biasa. Penamaan alfa, atom karbon yang diberi alfa itu setelah atom karbon pada karboksilat. Artinya pada atom karbon pada asam karboksilat tidak diberi alfa. Lalu lebih jelasnya pada contoh ini, yaitu CH3, CH, COH. Di sini COOH ini merupakan asam karboksilat, sehingga tidak diberi alfa. Setelah asam karboksilat adalah CH, maka setelahnya itu yang diberi tanda alfa. Lalu CH3 ini diberi beta, sehingga namanya adalah asam alfa kloropropanoat. Kenapa kloropropanoat? Karena rantai cabangnya adalah CH dan Cl, sehingga dia merupakan kloro, dan propanoat itu diambil dari induknya. Induk dari struktur ini adalah propana, sehingga nama akhiran A diubah menjadi uat, sehingga namanya adalah propanoat. Lalu seperti pada aldehid dan keton, ininya juga
Seperti pada aldehid dan keton juga sama, di mana CO2H ini tidak diberi nama alfa, sedangkan setelah CO2H atau asam karboksilat ini baru diberi nama alfa, dan seterusnya. Berikut ini merupakan tabel nama trivial 10 asam karboksilat. Jika banyaknya atom karbon adalah 1, maka strukturnya adalah HCO2H. Nama trivialnya merupakan format terdapat dalam alam, terdapat pada semut. Lalu, jika dia memiliki 2 atom karbon, maka strukturnya adalah CH3CO2H dan merupakan asetat, lalu terdapat pada cuka. Banyaknya atom 3, maka CH3, CH2, CO2H adalah strukturnya, dan nama trivialnya adalah propanat, terdapat dari susu, mentega, dan keju. Jika memiliki 4, maka strukturnya adalah CH3, CH2, 2 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah butirat, terdapat pada mentega. Jika memiliki 5 atom karbon, maka rumusnya adalah CH3, CH2, 3 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah valerat, terdapat pada akar valeria. Lalu jika ada 6 atom karbon, maka strukturnya adalah CH3, CH3 4 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah caproat, terdapat pada kambing. Jika banyaknya atom karbon ada 7, strukturnya bisa kalian lihat CH3, CH2, 5 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah enantat, terdapat pada ion enante dan kucup anggur. Lalu jika 8 atom karbon, maka strukturnya adalah CH3, CH2, 6 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah capirat. Jika memiliki 9 atom karbon, maka strukturnya adalah CH3, CH2, 7 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah pelargonat, terdapat dalam esternya dijumpai dalam Pelargonium roseum suatu geranium. Jika memiliki 10 atom karbon, maka strukturnya adalah CH3, CH2, 8 kali CO2H, dengan nama trivialnya adalah kaprat, terdapat dalam kambing. Yang kedua, sifat fisis asam karboksilat. Sifat fisis asam karboksilat mencerminkan ikatan hidrogen yang kuat antara molekul-molekul asam karboksilat. Dua molekul asam karboksilat akan saling terhubung membentuk dua ikatan hidrogen. Karena kuatannya ikatan tersebut, asam karboksilat dijumpai dalam bentuk dimer lingkar, bahkan dalam fase uapnya. Ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan asam karboksilat memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol yang bersesuaian. Karena apa? Karena pada asam karboksilat ini hidrogennya terbentuk dua dimer, sedangkan pada alkohol dia tidak membentuk suatu dimer. Titik didih dan titik leleh relatif lebih tinggi. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Titik leleh adalah temperatur di mana suatu senyawa mulai beralih fasa dari padatan menjadi cairan sampai terjadinya pelelahan sempurna. Sifat diketahui dari teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. Sifat spektral asam karboksilat. A. Spektra inframerah. Asam karboksilat baik sebagai cairan murni ataupun dalam larutan dengan konsentrasi di atas 0,01 meter.
Kedua, berada dalam bentuk dimer berikatan hidrogen. Oleh karena itu, spektrum inframerah asam karboksilat adalah spektrum dari dimernya. Spektrum inframerah asam 2-metil butarat. Ikatan-ikatan akan selalu bergetar setiap saat, dan jika ikatan itu disinari jumlah yang tepat, maka akan menyebabkan terjadinya getaran ke tingkat yang lebih tinggi. Karena yang terlihat pada pembelokan ini berbeda-beda pada setiap jenis ikatan, maka setiap jenis ikatan menyerap sinar inframerah dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk membuatkan meloncat ke tingkat yang lebih tinggi. Contoh spektrum inframerah sebuah asam 2-metil butarat.